Halo, nama saya Aska Goldi dan saya mau nge-review film Mendarat Darurat. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldi. Penerbangan Pusaka Air PP 1806 yang terbang dari Jakarta menuju Malang baru saja jatuh. Dikhawatirkan seluruh penumpang meninggal dunia. Filmnya Panji ya? Ya, ini filmnya Panji, film keduanya setelah Partikelir dan Mendarat Darurat ini juga di bawahnya MD Pictures dan menceritakan tentang kehidupannya Panji. Pokoknya kehidupannya dia lah ya, dari ketemu dengan istrinya yang sekarang Gamila Arif itu adalah proses perselingkuhan dan itu diceritakan dalam film Mendarat Darurat ini. Meskipun kita ngerasanya fiksi tapi ini based on true story dan dari segi tempatnya kayak Rawamangun itu rumahnya Panji gitu-gitu kan. Itu segala referensi yang itu mungkin kalian akan mengetahui karena itu keresahan dari dalam dirinya Panji. Kalau kalian ngikutin YouTube-nya Panji mungkin tahulah beberapa hal ini gitu. Menurutmu apa yang menarik dari perselingkuhan? Itu ada satu karakter yang soleh-solehun yang bawain gitu. Dia bilang kamu selingkuh tidak selingkuh itu sama aja. Nanti pasti dikira sama-sama selingkuh. Jadi mending selingkuh aja gitu kan. Lebih enak gitu. Oke, case-nya case kelas A semua nih menurutku ya. Bahkan Panji Pragiwaksono jadi kayak paling bawah gitu tiernya gitu. Di pertama itu ada Reza Rahadian sebagai Glenn. Ya kalian tahu kenapa namanya Glenn. Karena itu personal banget sama Panji kan. Itu Glenn Fredly gitu. Terus habis itu Marissa Anita sebagai istrinya. Kemudian Luna Maya sebagai, aduh lupa namanya. Tapi 3 orang ini ya. Hubungan segitiga inilah ya. Marissa Anita, Reza Rahadian dan si Luna Maya. Dan juga ada beberapa komika dan cameo dari Kang Cecep juga ada main di sini. Genrenya apa? Genrenya drama komedi. Pendapatmu tentang ungkapan Reza lagi? Gak bosen sih sama Reza Rahadian ya. Reza Rahadian juga tahun ini kayak baru bulan ini nongol filmnya gitu. Kalau lain-lainnya mungkin series ya. Tapi Reza Rahadian di film Mendarat Darurat ini membawakan karakter yang menurutku berbeda dan menantang untuk dia sendiri. Karena Reza Rahadian memerankan Glenn, seorang suami yang ingin mencoba apa sih rasanya selingkuh gitu. Tapi dia itu karakternya gagap gitu. Karakternya yang sebenarnya cukup komikal. Jadi menurutku sisi lucunya nggak perlu dengan dialog-dialog yang driven gitu, nggak. Tapi dengan situasi keadaannya dia yang gagap itu sebenarnya udah lucu. Dan pembawaan aktingnya juga sangat natural. Menurutku Reza Rahadian emang ya kelas A aja gitu. Kemudian Marissa Anita jangan diremehkan lah ya. Dia itu dengan statementnya dia berdiri kemudian nangis itu sebenarnya udah sangat powerful banget di setiap filmnya. Satu scene aja udah sangat memberikan kehadiran yang bermakna gitu. Apalagi dia membawakan karakter yang punya plot twist luar biasa di film ini sama si Panji Pragiwaksono juga. Pokoknya mereka berempat ini ada konflik yang wow banget gitu. Nah itu yang menarik menurutku. Jadi dari penulisannya juga bagus, rapih. Jadi ketika ada pembuatan plot twistnya yang menurutku terduga tidak terduga ya. Tapi itu cukup memberikan suatu statement yang menarik. Oh film ini ternyata punya third act yang oke banget gitu. Dengan klimaksnya Reza Rahadian tuh marah-marah, ngamuk-ngamuk ke karakternya Panji. Minusnya mungkin aktingnya Panji juga kayaknya jomplang banget ya di antara ketiga karakter ini ya. Sebenarnya di babak pertama itu udah oke banget itu. Dengan premisnya oke. Kemudian sampai plot mereka mulai selingkuh masuk ke dalam hotel itu relevan banget. Kayak ngechatnya itu kayak oke yuk ke kamar yuk check in yuk. Itu tuh natural banget, pasti akan relevan dengan kalian semua yang sukanya selingkuh. Kekurangannya? Draggingnya ketika si Glenn itu mengunjungi rumah ibunya yang di Bandung, harus meminjam mobilnya si temennya si Panji ini.
itu rasanya udah mulai dragging gitu. Terus ada Asri Welas sama Tamara Geraldine lucu sih, tapi kalau kebanyakan juga rasanya jadi nggak lucu gitu. Itu memakan durasi lumayan menurutku ya, dan itu boring. Penutup gimana keseluruhan filmnya? Overall kesel aja sih. bagus, tapi secara penceritaan perselingkuhan, nokta merah perkawinan, terus habis itu di sini ada si mendarat darurat. Nah, kayaknya endingnya kenapa selalu kembali ke istri ya? Emang nggak bisa langsung cerai aja gitu? Kayak layangan putus gitu. Nggak tahu, kayak alternatif ending kayaknya lebih oke kalau seperti kisah Panji dan istrinya yang sekarang gitu. Mereka produk dari selingkuh gitu. Itu aja sih ya. Overall oke kok. Reza Rahadian apalagi. Jangan remehkan kekuatan Reza Rahadian di layar lebar. Pasti kalian merasa puas.